Gimana kita mau ngejar bunga, caranya biar memaksimalkan bunga? Halo Sobat Mafi, ketemu lagi di Mafi Animal Channel. Kali ini Mafi Animal mau nge-share soal poin-poin penting secara singkat dan tuntas soal merawat cana. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar gak ketinggalan video-video selanjutnya yang pasti banyak poinnya. Oke, kita langsung aja ngebahas soal poin pertama. Poin pertama buat melihara cana, yang pasti siapin tank dulu. Ukuran tank yang ideal untuk cana yaitu panjang kurang lebih 3-4 kali panjang si cana, dan lebarnya 1,5 sampai 2 kali cana. Dan jangan lupa tutup, itu wajib. Tutup tank itu wajib karena cana senyaman apapun cana di dalam tank suatu saat bisa loncat. Penyebabnya macam-macam. Mungkin salah satu yang paling sering loncatnya cana. Kalau cana yang sudah benar-benar nyaman tapi dia loncat, kasusnya seringnya di atas ada serangga atau apapun. Nah, dia ngincer itu tuh, loncat jatuh ke lantai. Kedua, lampu. Kenapa lampu? Karena kita bisa pantau perkembangan cana tersebut. Oke, langsung ke poin kedua. Poin kedua, setup tanknya. Jadi settingnya di mana? Pertama, paling bagus tetap kalau saya mau pakai substrate. Jadi substrate ini fungsinya banyak. Ya, yang pasti buat ngendepnya kotoran biar nggak budak. Juga di situ tempat para bakteri baik atau bakteri pengurai mengurai kotoran tersebut supaya nggak jadi amonia. Substrate apa yang paling baik? Substrate atau substrate ya? Substrate kayaknya deh. Substrate yang paling baik kalau buat saya sih tetap paling recommended pasir malang. Masalah merah atau hitam itu selera, kasar atau halus selera juga. Kalau saya lebih suka yang kasar. Kenapa pasir malang? Sifatnya netral, jadi pasir malang itu tidak melepaskan atau mengeluarkan zat-zat yang mempengaruhi air. Misal yang bisa mengurai, misal kata ada pakai batu zeolit. Batu zeolit itu bagus, dia biasanya taruh di filter sih kalau zeolit. Dia bisa mengikat amonia atau zat-zat yang nggak baik lah buat ikan. Cuman ada masa kadaluarsanya, jadi saat batu itu udah penuh, si zeolit ini udah penuh amoniaknya, dia bisa melepaskan lagi. Itu bisa jadi belum amonia. Selanjutnya, setelah tanknya siap, sudah ada substrate-nya, kita perlu bikin air yang baik. Air yang baik itu air dengan bakteri-bakteri yang udah kerja, biasanya airnya udah lama, udah matur. Semakin lama air, kalau di dalamnya bakterinya udah jalan, itu semakin bagus. Jadi paling baik ya kalau kita mau masukin cana
Itu kita setup dulu tempatnya. Settingannya seperti apa? Settingannya ini ada macam-macam settingan ya. Jadi cana itu kan tipe ikan penyergap. Dia lebih sering dia diem nunggu mangsanya lewat dan langsung dia caplok itu mangsa. Jadi nggak kayak arwana atau tarpun yang dia jalan-jalan lah, piranha jalan-jalan berburu, itu enggak. Dia lebih diem di tempat, sembunyi dan sikat. Jadi mungkin tapi gini kalau kita kasih tempat sembunyi bagi dia, itu kembali ke individu cananya, bukan jenisnya tapi individunya. Beberapa cana ada yang dikasih tempat sembunyi, dia jadi nyaman, dia merasa benar-benar di habitatnya, dan dia jadi lebih settle, lebih galak. Karena predator bisa mengeluarkan perform terbaiknya kalau benar-benar dia merasa menguasai wilayahnya. Tapi ada beberapa cana yang dikasih, beberapa individu cana ya, bukan jenis, dikasih tempat sembunyi, dia malah ngumpet di dalam, malah apa istilahnya, dia takut keluar, jadi makan aja nunggu ditinggal. Jadi mungkin yang paling pas kalau setup itu tetap dikasih ornamen kayak kayu-kayuan mungkin, cuman jangan terlalu gede. Jadi cukup dia apa istilahnya kamuflase di situ, tapi nggak bener-bener ketutup. Yang lebih bagus lagi setelah dikasih seperti itu, kalau saya lebih suka atasnya dikasih kayak tanaman gitu, kayak ganggang. Tapi nggak usah banyak-banyak, ada ganggang, jadi dia merasa bisa santai di bawah ganggangnya itu, merasa dia tempatnya di situ, dan di bawah ganggang ngumpet ada makanan, sikat ya, kayak di habitat aslinya lah, seperti itu. Jadi lebih cepat settle. Karena kalau kita setting gede dulu, ternyata si cana gitu ngumpet terus, lama juga kita nunggunya. Di polos total juga kurang bagus ya, di view-nya kurang bagus juga. Kayu-kayuan itu bermanfaat untuk rumah bakteri, tanaman juga bisa bermanfaat untuk mengurangi amonia. Untuk memelihara atau merawat ikan jenis apapun sebenarnya itu, kita yang paling utama kita rawat adalah air. Jadi air itu kan tempat hidup si ikan tersebut, jadi kita buat air itu senyaman mungkin buat ikannya. Air yang bagus seperti apa ya? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang bakterinya udah jalan, yang ekosistem di jalannya udah muter, jadi amonia pun bisa dikurai. Terus ada beberapa kasus kalau buat cana itu, ada ikan walaupun air udah lama, bening, bagus, tapi ikannya merasa kayak nggak nyaman gitu, kayak stres, kuncup. Kasih makan mau, kasih kaca mau, tapi dia belum perform topnya gitu, masih sering kekuncup. Itu kita ada beberapa sih, itu individu sih, bukan spesies sebenarnya. Yang pengalaman beberapa temen kayak sering auranti gitu kan, dia lebih ke nguncup, jadi sehat tapi nggak seger, performnya itu nggak muncul. Giliran dikasih ketapang, dia lebih seger lah, lebih aktif, lebih perform terbaiknya lebih muncul. Mungkin di habitat alami dia sebelumnya itu kan kayak di habitat alami cana, apalagi yang di rawa-rawa itu kan, di sana ada daun-daun busuk, ada kayu-kayu busuk, ada ya, kalau daun busuk kan ada tanin, kayu pun ngeluarin tanin, cuman biasanya yang kuning itu kan, yang bikin kuning itu ada taninnya itu. Kalau kayu biasanya kecampur getah dan lain-lain, itu biasanya bisa bikin jelek kondisi cananya. Kalau kayu masih kuning sih paling baik direbus dulu, biar cepet hilang taninnya baru dipakai. Nah kalau ketapang itu meskipun ada taninnya juga antibiotik, jadi merasa lebih sehat dan merasa di tempatnya gitu. Kalau seperti contohnya maru, misal kata maru
ikan-ikan dari Kalimantan itu di sana rawa-rawa sana pH-nya 3,5 sampai 4, jadi rendah banget. Kalau pH normalnya kan di sini 6 sampai 7. Penambahan ketapang bisa menurunkan pH, cuman menyetabilkan agar pH di bawah turun itu susah. Jadi mungkin setelah dia merasa di tempatnya dengan ketapang atau dengan kondisi air yang dia merasa nyaman, lama-lama diturunin jadi bening, kandungan pekatnya diturunin jadi bening pun biasanya masih tetap settle. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yang lebih luas lagi atau lebih jauh lagi, yaitu soal pemeliharaannya sampai ke treatmentnya seperti apa. Oke, kita bahas sekarang. Jadi untuk ngerawat ikan apapun sebenarnya itu wajib sekali kita buat mengkondisikan atau merawat airnya. Setelah air itu bagus, bakteri udah jalan, itu kita ganti air paling 2 minggu sekali, cukup 20-30% lah kita ganti yang baru. Karena kalau diganti habis sayang malahan, karena itu ada bakteri-bakteri yang udah jalan tadi itu malah jadi keganggu, jadi diulang lagi. Selanjutnya makanan yang baik. Kalau untuk memaksimalkan perform cana terutama, itu makanan memang nggak boleh terlalu banyak atau terlalu gendut. Jadi cana itu wajib galak kalau mau performnya benar-benar total. Wajib galak. Makanan juga nggak boleh banyak, karena kalau makanan terlalu banyak biasanya agresivitas pun menurun. Makanan yang baik untuk meningkatkan warna, terutama untuk meningkatkan warnanya, itu harus makanan yang mengandung karoten. Jadi karotenoid ini adalah sumber utama bagi ikan-ikan hias tropis termasuk cana untuk memproduksi atau untuk memunculkan warna-warna merah, kuning, dan lain-lain. Jadi kita harus ngerti makanan yang mengandung itu. Biasanya sih itu udah ada di mangsa-mangsanya. Yang di alam kan dia kayak ada makan udang, di sana ada ganggang juga. Kita nggak tahu kalau ganggang caranya gimana, mungkin di dalam pelet. Itu kita kasih yang paling baik itu ya udang kering paling bagus, karena kalau udang basah beresiko dia kena bakteri, jadi harus benar-benar seger. Makan tiap hari gimana ya, nggak apa-apa asal porsinya kecil, jadi jangan sampai perutnya benar-benar gede gitu. Dia kasih makan tiap hari kayak camilan gitu, pelet sama udang. Sekarang kan udah gampang kita nyari kandungan karotenoid itu, jadi kayak ada bubuk-bubuk karopil, astaxanthin gitu juga ada. Cuman itu pun kita masih harus ngerendam di pakannya atau kita harus campurkan ke pakannya. Paling mudah gimana? Paling mudah tetap beli pelet aja yang udah ada kandungan itunya. Jadi kandungan karotenoid itu. Jadi kita ngejarnya warna apa dulu? Kita mau ngejarnya warna kuning ataupun merah, ya pakai aja pelet premium red atau blood red gitu kan. Itu dia ngejar warna merah dan kuning. Kalau mau warna biru ya tinggal pakai premium blue buat blue pulcra misalnya, itulah. Jadi mungkin kalau lebih amannya, karena ini kan secara umumnya cana, misal kata kayak auranti banyak terjadi kasus auranti pada bengkok atau gimana. Lebih amannya kalau saya sih biar si cana itu benar-benar sehat tapi performnya tetap oke gitu, nggak gendutan, kasih makan pelet dan udang kering tetap, tapi paling nggak seminggu sekali atau 2 kali. Lebih aman kalau menurut saya sih kasih makanan basah, makanan hidup lah, kayak ya mungkin udang mati itu cuman harus yang benar-benar fresh, atau kasih ikan
Jangkrik juga bagus. Jangkrik sendiri juga sebenarnya punya karoten, cuman nggak terlalu banyak. Ada beberapa kiper yang jangkriknya dikasih makan wortel dulu, karena di wortel itu banyak karoten. Jangkriknya dikasih makan wortel dulu, terus baru dikasihin ke sana. Itu sangat membantu. Di warna kulit ikan itu terjadi karena adanya kromatofora atau jaringan di bawah kulit yang mengandung pigmen-pigmen seperti karotenoid dan lain-lain. Cuman kita tetap harus menambahkan karotenoid itu dari pakan, karena ya di alam mereka dapat itu. Untuk penambahan karotenoid paling mudah ya tetap dengan pelet-pelet tadi yang saya sebutkan itu, karena nggak perlu repot kita. Poin-poin untuk cana secara umum sih udah, cuman yang paling sering jadi pembahasan cana marolioides ini khusus karena dia punya bunga. Bunga ini gimana kita mau ngejar bunga, caranya biar memaksimalkan bunga ini gimana? Memang bunga itu pertama faktor yang paling berpengaruh tetap genetik. Nah terus gimana memaksimalkannya biar dia udah punya genetik yang bagus, cuman kalau kita nggak dimaksimalin atau kita mau ngejar biar cepat muncul semua itu gimana, apa yang berpengaruh? Yang paling berpengaruh setahu saya dari beberapa sharing yang saya dapat itu memang sinar matahari. Sinar matahari paling berpengaruh karena itu ada kandungannya berapa ribu Kelvin gitulah. Itu sangat berpengaruh di bunga maru supaya cepat. Jadi tapi cepatnya pun marolioides sampai bunganya benar-benar jadi bunga, bukan cuma bakat bunga yang masih dikit-dikit, itu benar-benar jadi bunga itu 6 bulan lah paling cepat. Itu memang ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung genetik. Terus selama pengejaran bunga itu kita perlu nggak sih kita kasih makanan-makanan pengejar warna yang tadi saya sebutin? Perlu enggaknya bunga dan warna itu kan memang berseberangan, jadi kalau bunga tumbuh warna pasti turun. Lebih amannya tetap kalau mau ngejar bunga di marolioides, makanan-makanan yang mengandung karotenoid tinggi kayak pelet-pelet karoten itu mending nanti dulu, atau mau dikasih tapi ya jangan banyak-banyak, karena kemungkinan itu tetap berpengaruh di cepatnya bunga-bunga itu muncul lah. Kalau warna suatu saat dengan pakan yang baik akan muncul, dengan treatment yang baik pasti muncul, tapi kalau bunga itu bisa nggak maksimal kalau tanpa treatment tersebut. Oke, mungkin semuanya udah sih, sementara ini udah. Nanti kita gali lagi informasi-informasi dan share-share soal perawatan sana dan lain-lain. Yang sudah subscribe terima kasih sudah mendukung channel Mavi Animal. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kita masih mau menggali dan kita sharing bareng di sini soal cana dan semuanya tentang binatang. Oke, sampai ketemu di episode Mavi Animal selanjutnya. Wassalam.